Teman-teman, dunia kelas welter lagi panas-panasnya, dan di tengah semua keributan itu, nama Shavkat Rahmonov nongol kayak glitch berbahaya dalam game. Tenang, kalem, tapi ngumpet potensi buat nge-wipe siapapun yang lewat. Walaupun udah setahun lebih dia ngilang dari oktagon gara-gara cedera, tapi aura predator yang lagi tidur dari Shavkat nggak pernah benar-benar padam. Dan sekarang, ketika Islam Makhachev resmi naik tahta di divisi ini setelah ngehabisin Jack Della Maddalena, si Nomad buka suara kalau dia pengen ngetes dirinya langsung lawan sang juara baru. Slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're... Shavkat basically bilang vibe-nya gini, dia ngeliat performa Islam lawan JDM dan ngerasa ada tanda tanya gede, ini Islam yang makin gila, atau JDM yang kayak lagi drop FPS. Buat dia, cuman ada satu cara buat cari jawabannya. Turun langsung, tabrakan, dan lihat apa yang terjadi. Dia ngaku dirinya serba bisa, nggak takut dibawa kemanapun. Striking oke, grappling oke, ground oke, dan mentalnya dingin kayak kulkas tetangga. Pokoknya, Shavkat ngerasa dia bukan cuma penantang, tapi sesuatu yang bisa bikin Islam mikir dua kali. Dan teman-teman, nggak bisa dibantah kalau dia layak ngomong kayak gitu. Rekornya masih ngeri, 19-0 dan 7 diantaranya terjadi di UFC. Musuh yang lewat di depan dia rata-rata keok lebih cepat dari selingkuhan. Neil Magny udah coba, kecekek. Govnil nahan, tetap tumbang. Stephen Wonderboy Thompson yang licin kayak sabun mandi juga akhirnya diseret ke jurang. Bahkan yang terbaru, Ian Machado Gary, anak baru yang lagi dielus-elus UFC, digilas juga. Shavkat bukan cuma naik peringkat, tapi naiknya dengan gaya nggak pakai rem. Sayangnya, hidup nggak selalu lurus jabnya Islam. Shavkat sempat dijadwalkan buat perebutan gelar lawan Belal Muhammad di UFC 315. Tapi cedera ngajak dia nongkrong dulu di ruang perawatan, bikin dia harus mundur. Siapa yang masuk ngisi slot? Ya si Jack Della Maddalena. Dan dari situ lahir domino efek yang bikin Islam akhirnya jadi raja baru divisi welter. Jadi dalam timeline alternatif tanpa cedera, bisa jadi Shavkat yang berdiri di oktagon lawan Islam sekarang. Tapi hidup bukan mode restart. Nah, fast forward ke sekarang, Shavkat udah hampir pulih total. Nafasnya udah balik, sparring pelan-pelan udah jalan, dan dia kelihatan kayak harimau lapar yang ditahan pagar. Tapi masalahnya Islam sebagai juara baru punya vibe tenang dulu bro, antri. Menurut sang juara, nggak lucu kalau penantang muncul setelah setahun ngilang terus langsung minta kesempatan perebutan sabuk. Buat Islam, ranking oke, skill oke, tapi ritme bertarung juga penting. Islam basically ngasih pesan kalau Shavkat harus buktiin diri minimal sekali lagi sebelum dikasih akses VIP ke pintu emas. Meski begitu, Islam juga bukan tipe yang tutup pintu rapat-rapat. Dia sempat bilang kalau Shavkat udah pulih, dan UFC mau ngasih itu sebagai duel berikutnya, dia nggak keberatan. Artinya, peluang masih kebuka, cuma locknya sedikit ketat. Dan kalau dipikir, masuk akal juga, Shavkat udah lama nggak fight. Islam baru banget ngelawan striker murni, macam JDM dan mengerjakannya tanpa banyak drama. Di mata banyak orang, momentumnya ada di juara. Tapi ancaman tetap ancaman, dan Shavkat adalah ancaman tipe no talk only violence. Yang bikin duel ini makin menarik adalah fakta bahwa gaya keduanya itu kayak dua dunia yang sama-sama gelap dan berbahaya bentrok langsung. Islam itu textbook grappler dominan dengan striking yang makin matang. Pressernya kayak tembok beton dijagain preman pasar. Nggak banyak ruang buat ngapa-ngapain. Tapi Shavkat beda, dia itu unpredictable. Dia bisa berdiri, bisa take down, bisa choke dari mana aja. Dan yang paling penting, dia nggak kelihatan panik. Lawan-lawan dia sering kelihatan kayak, loh, kok gini? Sebelum berakhir di ground. Конечно, за пояс, но я думаю, Ислам вот эта дата не будет готов. Думаю, у него как бы конца апреля, начале мая, думаю, он будет готов. Но посмотрим. От UFC тоже зависит, как они решат вопрос. А так я готов с ним тоже выйти, там без проблем, потому что они обещали меня задеть. Ну, у меня была травма, но я не смог подраться. Ну, я понимаю, если Ислам... Конечно, он тоже хочет удобными соперниками подраться, я так понимаю. Я думаю, самый неудобный соперник для него это я. По-любому я могу везде подраться с ним, и везде будет хорошим. Ну, не знаю, как читает, но Ислам
получил титульный бой, в принципе, как бы выиграл, но ему надо защищать пояс, ему надо лучшему. Я еще не побежден, никто меня не выиграл, хоть я год не подрался. Я думаю, я могу всех в своем дивизионе выиграть. Fakta bahwa rekor Shafkat masih sempurna bikin orang mikir, apa dia teka-teki yang belum punya solusi? Apa Islam bisa jadi orang pertama yang ngasih dia angka 1 di kolom kalah? Atau malah kebalik, Shafkat jadi orang yang bikin Islam akhirnya sadar kalau naik kelas punya risiko lebih tinggi dari harga saham tiba-tiba turun? Semuanya masih misteri, teman-teman. Kalau duel ini beneran kejadian, hype-nya bakal meledak karena fans udah lama kepingin lihat Islam ketemu petarung welter beneran yang komplit, bukan striker lurus atau grappler ringan. Dan dari semua nama di top ranking, Shafkat adalah yang paling gelap auranya. Gak suka drama, gak banyak ngomong, gak suka flexing, dia cuma datang, masuk kandang, terus pulang bawa nama lawan sebagai checklist. UFC butuh orang kayak gini buat ngangkat tensi divisi. Tapi untuk sekarang nasib duel ini tergantung dua hal, seberapa cepat Shafkat pulih total dan seberapa mau UFC buat nge-push pertarungan ini. Islam juga masih punya beberapa nama lain yang bisa ngantri, termasuk Colby Covington yang walaupun udah keseret zaman masih punya bibir yang bikin headline, atau Kamaru Usman yang masih mangap pengen jatah sabuk emas. Tapi kalau UFC mau bikin fight yang paling preman versus preman, paling liar, paling unpredictable, ya cuma Shafkat lawan Islam yang bisa ngasih rasa itu. You're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear. Dan teman-teman, setelah semua omongan tentang Shafkat yang lagi bangkit dari tidur panjang, dan Islam yang lagi duduk nyaman di singgasana kelas welter, kini muncul satu pertanyaan yang makin hari makin berisik. Kalau bukan Shafkat, siapa lagi yang realistis buat jadi korban berikutnya? Karena di balik layar ada drama yang jauh lebih menarik daripada post-fight interview. Lu pasti tahu kan rencana awal fans? Semua pada mikir Islam bakal dikasih Kamaru Usman. Pertarungan dua monster keturunan camp training elite, teknik grappling kelas profesor dan cardio level solar panel. Tapi makin lama makin kelihatan kalau fight itu cuma imajinasi yang kayaknya susah banget diwujudkan. Bukan cuma soal ranking atau performa terakhir Usman yang udah mulai angin-anginan, tapi masalah hubungan internal dan politik gym. Islam dan Usman itu kayak dua anak emas dari lingkaran yang sama, dua-duanya dekat dengan Ali Abdelaziz. Dan kalau satu manajer punya dua potensi tabrakan yang bisa merusak salah satu asetnya, lu taulah bro, itu bakal bikin pusing kayak abis nelen es campur buru-buru. Selain itu, rumor kuat bilang Khabib juga nggak pernah merestui pertarungan itu. Menurut kabar tongkrongan, dia nggak mau ngelihat dua orang yang dia anggap saudara ketemu di atas oktagon cuma buat saling patahin mimpi. Jadi ya, udah. Fight itu secara teknis mungkin, tapi secara emosional dan politis, drop. Makanya, yang paling logis dan paling kebayang adalah Shafkat. Dia peringkat 3, dia belum pernah kalah. Dia monster yang semua orang penasaran ketika ketemu tekanan Islam yang serem itu. Dan UFC pun ngerti, walaupun pertarungan ini nggak punya bumbu rivalitas personal, tapi match up-nya murni kelas berat. Dua petarung yang nggak punya tombol mundur, dua gaya mirip hantu hutan yang bisa tiba-tiba nongol dari mana aja, dan dua rekor yang sama-sama bersih kayak kaca spion yang baru dilap. Tapi gini teman-teman, ada satu drama lagi. Islam lagi punya mimpi yang aneh, unik, tapi justru bikin semua orang berhenti makan keripik sebentar. Dia emang pengen fight selanjutnya digelar di Gedung Putih, di White House, tempat presiden nongkrong, tempat konferensi pers yang biasanya bahas perang atau ekonomi dunia. Dan entah kenapa Islam pengen nama dia ada di sejarah sebagai petarung pertama yang keluar dari pintu Oval Office menuju arena. Kalau ide ini beneran kejadian, UFC pasti bakal matiin semua lampu kota buat nge-spotlight event itu. Masalahnya, UFC tentu maunya fight di Gedung Putih itu punya storyline yang lebih Amerika, lebih spektakuler, lebih ngejual. Dan nama yang paling mereka pikir bisa nge-lift hype-nya bukan Shafkat, tapi Ilia Topuria. Si anak bengal dari Georgia itu lagi naik daun gila-gilaan, dan gaya ngomongnya, gaya berantemnya, dan highlight-nya cocok banget buat event politik plus olahraga dan hiburan. Tapi teman-teman, problemnya besar. Topuria itu badan 145 yang ajaib bisa jadi 155, tapi 170 itu kayak nyuruh motor bebek bawa lemari es 2 pintu, sulit banget. Dan Islam, setelah ngerasain power lawan welter beneran, udah males nurunin badan lagi ke 155. Kapal itu udah berlayar teman-teman.
Jadi UFC ngerasa opsi Topuria itu wah tapi nggak realistis. Dan ketika rencana besar White House itu mentok, UFC otomatis melirik opsi yang paling make sense. Ya Shavkat lagi. Dia bukan nama paling komersial, tapi dia nama paling ngeri di ranking atas. Kalau UFC gagal jodohin Islam versus Topuria dan Usman mustahil, mereka bakal terpaksa nge-serve Islam versus Rakhmonov di meja makan. Tapi masalahnya, apakah UFC bakal bisa ngelapisin fight ini dengan bumbu yang cukup gede buat nutupin kekecewaan fans yang udah berharap event megah ala presiden tadi? Jawabannya, bisa banget teman-teman, karena Islam versus Rakhmonov itu bukan pertandingan biasa. Itu pertarungan dua entitas yang dibentuk dari wilayah keras, Dagestan versus Kazakhstan. Dua kultur fighter yang fokusnya bukan drama tapi teknik dan kehancuran terstruktur, dan UFC bisa ngejual itu. Mereka bisa bikin narasi bahwa ini adalah fight paling pure violence di era modern welterweight. Mereka bisa ngangkat storyline rekor Shavkat yang sempurna, melawan Islam yang baru nge-rebuild identitas sebagai double weight class dominator. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Selain itu, UFC bisa ngejunjung angle ancaman terbesar yang pernah Islam hadapi. Nggak ada yang lebih ngejual daripada itu. Dan jujur, itu bukan bohong. Shavkat itu walking problem. Dan fans selalu lapar dengan hal-hal yang beraroma misteri. Shavkat nggak banyak ngomong, nggak ada trash talk, nggak ada gimmick, justru itu yang bikin dia kayak film horor. Kalau UFC tahu cara jualnya, fight ini bisa meledak banget. Dan lebih gila lagi, UFC juga bisa mainin kartu kewajiban sebagai juara. Islam udah nyabut JDM, udah naik kelas, udah pegang dua sabuk di dua divisi berbeda secara teknis. Jadi fans bakal nuntut, lawan yang paling layak secara kompetitif harus dikasih kesempatan. Dan dari angle ranking, Shavkat nggak bisa ditolak. Apalagi kalau dia balik dengan satu fight pemanasan dan menang brutal, itu bakal jadi push marketing gratis. Makanya, kalau UFC sampai terpojok dan harus masukin Shavkat sebagai lawan Islam di pertarungan pertahanan gelar berikutnya, mereka nggak bakal kesulitan ngebikin fight ini terlihat megah. Mereka tinggal dorong vibes pertarungan tersulit dalam karier Islam, dan sisanya tinggal kasih highlight Shavkat lagi nyekek orang pakai senyum datar kayak robot pembunuh. Pada akhirnya, narasi ini akan melanjutkan apa yang udah dibangun dari cerita sebelumnya. Islam duduk sebagai raja baru, tapi bayangannya mulai ditempelin siluet Shavkat yang gede, gelap, dan pelan-pelan makin dekat. Dan kalau UFC akhirnya menetapkan dua nama itu ketemu, itu bukan sekadar duel. Itu semacam audit akhir buat keduanya. Apakah dominasi Islam itu absolut? Atau apakah Shavkat selama ini memang monster yang cuma nunggu waktu buat keluar dari kandang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.